Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin menjelaskan mengenai apa itu penelitian korelasional. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa jenis penelitian berdasarkan analisisnya kan ada 3 ya. Ada penelitian deskriptif, ada penelitian korelasional atau asosiatif, yang ketiga adalah penelitian komparatif. Kalau penelitian deskriptif sudah dijelaskan sebelumnya, juga tentang statistik deskriptif. Kemudian penelitian korelasional atau asosiatif ini yang akan saya jelaskan kali ini, yaitu penelitian hubungan antar variabel. Yang ketiga adalah penelitian komparatif yang nanti akan saya jelaskan insyaallah, itu tentang uji perbedaan atau uji perbandingan. Nah, ini adalah penelitian korelasional. Penelitian korelasional merupakan penelitian kuantitatif untuk menguji apakah terdapat adanya hubungan antar 2 variabel atau lebih. Juga bisa digunakan untuk mengetahui seberapa besar peningkatan suatu variabel dari peningkatan variabel yang lain dalam bentuk prediksi. Karakteristik penelitian korelasional yang pertama adalah pada penelitian korelasional tidak terdapat manipulasi atau kontrol seperti dalam penelitian eksperimen. Ya, penelitian eksperimen itu termasuk penelitian komparasional, uji perbandingan atau uji perbedaan. Jika kita mau membedakan misalnya hasil belajar dari 2 kelompok yang diberikan model pembelajaran yang berbeda, kita mau melihat mana yang lebih efektif, ya, maka di sini nanti ada kontrol, ya, jangan sampai variabel lain ikut mempengaruhi. Jadi adanya perbedaan di antara 2 kelompok benar-benar hanya dipengaruhi oleh perlakuan yang diberikan. Itu nanti ya dijelaskan pada PPT berikutnya. Kemudian karakteristik lain adalah di sini peneliti dapat melakukan penelitian yang melibatkan banyak variabel. Ya, kalau S2 mungkin minimal 3, ya. Kalau S2 3 itu minimal. Kalau S3 4 variabel, ya. Kalau S2 minimal 3 variabel, S3 4 variabel. Tapi tidak menutup kemungkinan misalnya S2 mau 5 variabel atau 4 atau 6. Nah, semuanya ini bisa dilakukan pengambilan datanya sekaligus, ya. Misalnya dengan menyebarkan kuesioner atau angket, sekarang online bisa pakai Google Form, itu nanti bisa langsung dilakukan pengumpulan data untuk semua variabel yang kita akan teliti sekaligus, ya. Gitu. Kemudian karakteristik penelitian korelasional yang lainnya adalah dapat mengetahui seberapa kuat lemahnya hubungan antar variabel. Kemudian dapat digunakan untuk mengestimasi nilai variabel kriteria dari variabel prediktornya. Nanti dijelaskan pada slide berikutnya ya, supaya paham maksud di sini. Korelasi akan dihitung antara skor untuk setiap pasangan variabel menggunakan statistik, dan setiap individu yang menjadi responden akan memiliki skor untuk setiap variabel yang diteliti. Jadi gini, nanti statistik ini adalah sebagai alat untuk mengetahui yaitu seberapa kuat lemahnya hubungan.
Juga dapat mengestimasi nilai kriteria dari variabel prediktornya. Nanti kalau disebarkan kepada responden, kita misalnya meneliti 3 variabel. Berarti kita membuat 3 kuesioner, misalnya kita pakai alat pengumpul datanya kuesioner, kita membuat 3 kuesioner, kemudian kita edarkan pada responden sebagai sampel penelitian kita, dan setiap responden itu harus mengisi ketiga kuesioner tersebut. Karena kan kita misalnya 3 variabel, berarti alat ukur 3 variabel itu kan digunakan instrumen. Misalnya kita menggunakan instrumennya kuesioner, angket ya. Berarti satu responden akan mengisi 3 angket. Jadi nanti setiap responden akan punya 3 skor ya, dari ketiga variabel yang diteliti. Jenis penelitian korelasional yang pertama adalah penelitian korelasional studi hubungan, yang kedua penelitian korelasional studi prediksi. Penelitian korelasional studi hubungan. Nah ini, jadi penelitian korelasional itu ada 2, yang pertama untuk studi hubungan, yang kedua untuk studi prediksi. Kalau penelitian korelasional studi hubungan di sini hanya untuk mengetahui ada tidaknya hubungan antar variabel. Jadi mengukur tingkat derajat hubungan antar variabel. Penelitian korelasional tidak menunjukkan hubungan fungsional atau hubungan sebab akibat. Jadi hanya menentukan hubungan antar 2 variabel. Jadi pada penelitian korelasional tidak menunjukkan hubungan fungsional atau hubungan kausal sebab akibat. Jadi hanya menentukan hubungan antar 2 variabel. Nah, nilai koefisien korelasi itu menunjukkan angka yang akan nanti digunakan untuk mengukur derajat atau tingkat kuat lemahnya hubungan antar variabel. Dan koefisien korelasi ini berkisar min 1 sampai 1. Tabel di bawah ini menunjukkan interpretasi nilai dari koefisien korelasi ya. Kalau 0 tidak ada korelasi, kalau 0 sampai 0,2 sangat rendah korelasinya, kalau 0,2 sampai 0,4 korelasinya rendah, 0,4 sampai 0,7 korelasinya cukup berarti, 0,7 sampai 0,9 korelasinya tinggi, 0,9 sampai 1 korelasinya sangat tinggi atau kuat, 1 korelasi sempurna. Jadi korelasi di sini koefisien korelasi di sini menunjukkan tingkat derajat kuat lemahnya hubungan antar variabel. Nah, berdasarkan arah hubungan itu ada korelasi positif dan korelasi negatif. Korelasi positif, hubungan semakin besar nilai pada variabel X diikuti perubahan yang semakin besar nilai pada variabel Y. Jadi makin tinggi X, makin tinggi Y. Itu kalau korelasinya positif. Contoh hubungan positif antara motivasi dengan hasil belajar. Artinya, bila tingkat motivasinya tinggi, maka hasil belajar pun bernilai tinggi. Adapun korelasi nanti negatif, berarti kalau korelasi negatif, nilai R-nya itu negatif. Artinya, hubungan semakin besar nilai pada variabel X, diikuti pula perubahan dengan semakin kecil nilai pada variabel Y. Kalau korelasi negatif kebalikannya, jadi semakin besar nilai X maka semakin kecil nilai pada variabel Y. Contohnya hubungan negatif antara tingkat stres ya. Hubungan negatif antara stres dengan kinerja guru. Jadi semakin meningkatnya stres yang dialami guru maka akan menurunkan kinerja dari guru tersebut. Tadi adalah penjelasan mengenai penelitian korelasi studi hubungan. Nah, sekarang
penelitian korelasi studi prediksi. Ya, jadi kalau penelitian korelasional itu ada dua macam. Yang pertama penelitian korelasional studi hubungan, yang kedua penelitian korelasional studi prediksi. Penelitian korelasional studi prediksi ini penelitian berupa penyelidikan mengenai estimasi atau prediksi keadaan. Ya. Nah, teknik statistiknya salah satunya contohnya adalah analisis regresi. Nanti ada ditujukan dengan nilai koefisien regresi atau yang dilambangkan dengan beta. Penelitian korelasional studi prediksi, ya, contohnya adalah pengaruh kedisiplinan terhadap prestasi belajar. Ya, analisis regresi sini digunakan untuk mengukur besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel kriteria atau variabel terikat. Nah, hasil analisis regresinya dinyatakan dalam suatu persamaan matematik yang dinamakan persamaan regresi. Persamaan regresi inilah yang nanti dapat dilakukan estimasi variabel Y dari variabel X-nya, prediksi ya. Nah, sekarang saya akan menjelaskan analisis statistik penelitian korelasional. Apa saja analisis statistik yang digunakan untuk penelitian korelasional? Nah, statistik sendiri kan sudah saya jelaskan sebelumnya, ada analisis statistik parametrik dan analisis statistik non-parametrik. Kalau yang parametrik ini butuh terpenuhinya prasyarat dan datanya berupa interval atau rasio. Sedangkan kalau non-parametrik tidak butuh prasyarat. Datanya berupa ordinal maupun nominal. Analisis statistik parametrik penelitian korelasional contohnya adalah korelasi produk momen, korelasi parsial, korelasi ganda, regresi linear sederhana, regresi linear ganda. Semua analisis yang saya sebutkan tadi itu sebelumnya dilakukan dulu uji prasyarat analisis. Makanya disebut analisis statistik parametrik. Sedangkan analisis statistik non-parametrik di sini contohnya korelasi Spearman-Rank, korelasi Kendall-Tau, korelasi koefisiensi kontingensi, ya. Nah, cuma di kampus itu yang diajarkan adalah analisis statistik parametrik. Analisis parametrik yang tadi yang saya sebutkan yaitu salah satunya analisis korelasi sederhana. Analisis korelasi sederhana ini analisis yang digunakan untuk menentukan besarnya hubungan antar dua variabel yang dinyatakan dengan nilai koefisien korelasi. Nah, namanya di sini korelasi persen product moment, ya. Jadi ini rumusnya. Korelasi persen product moment ini digunakan untuk mengetahui hubungan antar dua variabel, korelasi sederhana. Sedangkan analisis korelasi ganda adalah ya untuk menganalisis hubungan 3 variabel atau lebih gitu ya. Kalau yang korelasi sederhana kan 2 variabel atau lebih. Kalau yang korelasi ganda itu 3 variabel atau lebih. Kemudian korelasi ganda ini rumusnya ini ya. Nah, ini R besar korelasi ganda, ini R kecil. Ini korelasi sederhana. Korelasi ya. Ini, jadi kalau Rx1Y berarti koefisien korelasi antara variabel X1 dengan Y. Kalau Rx2Y antara X2 dengan Y, Rx1, X2 koefisien korelasi antara variabel X1 dan X2. Kemudian analisis korelasi parsial. Korelasi parsial adalah analisis korelasi antara variabel satu dengan variabel lain, di mana ada variabel lain yang dikendalikan atau dikontrol, gitu. Nah, ini koefisien korelasi parsial sama ya,
berkisar -1 sampai 1. Contohnya penelitian mengenai hubungan antar 3 variabel. Ya, maka peneliti dapat mengetahui besarnya hubungan variabel 1 bebas dengan variabel tak bebas dengan mengontrol variabel bebas lainnya. Nah, ini contohnya ya, rumusnya. Jadi, kalau mencari hubungan antara X1 dengan Y setelah mengontrol X2. Jadi, ini X2 ini dikendalikan. Jadi, tadi peneliti meneliti 3 variabel, X1, X2, Y. Nah, kalau korelasi parsial, itu peneliti bisa mengetahui hubungan satu variabel bebas dengan variabel terikatnya dengan mengontrol variabel bebas yang lainnya gitu. Misalnya misalnya ingin mengetahui hubungan X1 dengan Y dengan mengontrol X2 atau dapat mengetahui hubungan X2 dengan Y setelah mengontrol X1. Jadi lambangnya ini ya, kalau RY1.2 artinya korelasi parsial hubungan X1 dengan Y setelah mengontrol X2. Kalau ini hubungan antara X dengan Y setelah mengontrol X1. Ini rumusnya ya, ini keterangannya. Kemudian analisis regresi linear sederhana. Ini untuk prediksi ya. Jadi teknik statistik parametrik untuk menganalisis pengaruh satu variabel bebas atau independen ini sebagai prediktor terhadap satu variabel terikat atau disebut juga dependen atau kriteria. Jadi di sini untuk memprediksi, mengestimasi nilai suatu variabel Y-nya sebagai variabel kriteria dari nilai variabel X sebagai prediktornya yang memprediksinya. Nah, nanti dihasilkan rumus persamaan regresi linear sederhana. Persamaan regresi linear inilah yang kita lihat bisa X-nya memprediksi nilai Y-nya. Ya. Ini kalau populasi Y sama dengan alpha ditambah beta X. Kalau sampel ya topi ya, A ditambah BX. Alpha atau A ini sebagai konstanta, B atau beta sebagai koefisien regresi. Angka peningkatan atau penurunan variabel Y melalui peningkatan atau penurunan variabel Y. Nah, makanya ini kan bisa digunakan untuk prediksi. Ya. Jika nilai B-nya positif, berarti peningkatan X akan mengakibatkan Y naik, sedangkan jika B negatif, berarti peningkatan X akan mengakibatkan Y turun. Contoh, seorang peneliti ingin mengetahui apakah terdapat pengaruh konsep diri dengan motivasi belajar. Berarti di sini sebagai variabel prediktornya adalah konsep diri. Nih. Variabel X-nya. Motivasi belajar yaitu variabel kriteria. Nah, setelah data tentang variabel konsep diri, motivasi belajar diperoleh, maka dilakukan analisis regresi sehingga peneliti dapat meramalkan besarnya variabel motivasi dari variabel konsep melalui persamaan regresi yang diperoleh. Kemudian regresi linear ganda dua prediktor. Nah, di sini teknik statistik kalau regresi ganda itu untuk menganalisis pengaruh dua variabel bebas, ya, dua atau lebih, ya, dua atau lebih variabel bebas.
2 atau lebih variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Di sini jika analisis regresi ganda 2 prediktor berarti 2 variabel X ya. Kalau prediktornya ada 2 berarti X-nya ada 2. Berarti digunakan untuk memprediksi nilai Y dari nilai 2 variabel X-nya gitu ya. Baik X1 dan X2. Ini rumus persamaan regresi linear ganda 2 prediktor. Ini ada X1, X2. Ini beta 1, beta 2 ya. B1, B2. Beta ini sebagai koefisien regresi. Ini beta 1. Beta 2. Ya. Kalau beta 1 berarti koefisien regresi untuk X1, besarnya pengaruh X1, beta 2 besarnya pengaruh X2 terhadap Y. Contoh, seorang peneliti ingin mengetahui pengaruh kecerdasan emosional X1 dan kepercayaan diri terhadap kepemimpinan kepala sekolah. Di sini variabel prediktornya ada 2, yaitu kecerdasan emosional dan kepercayaan diri. Sebagai variabel kriterianya adalah kepemimpinan kepala sekolah. Oke, demikian penjelasan mengenai penelitian korelasional sebelum melangkah pada analisis statistiknya nanti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.